pocong pesugihan bukan? Itu kalau bisikan-bisikan belum tentu loh. Pesugihan yang resikonya besar. Mama papanya dengar bisikan, anaknya jadi korban tumbal pesugihan. Pernah sekali gak punya dia bawa pulang. Pocong itu udah ke kabel ya. Serius? Kabel ngeri cok, anjir cok. Halo guys, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat pagi dan selamat semuanya buat kalian semua yang di rumah maupun di studio. Hari ini adalah hari pertama kita bikin podcast tentang semua yang horor-horor, semua yang misteri dan semua yang di luar logika tapi nyata adanya. Dan kita akan ceritakan dan inilah tim kita dan inilah channel kita yaitu Ghost Paris. Jadi Ghost Paris itu adalah Ghost itu kan hantu ya. Ghost itu hantu dan Hantu Paris Paris. itu adalah paradis. Iya. Jadi ya kita mau bahas yang parah-parah dan is-is. Boleh. Jadi untuk video pertama kita dan perkenalkan gua Tito Gua Izu. Gue Desi, Gue Olive. dan inilah tim kita dari Ghost Paris. Ya mungkin untuk next videonya kita nggak akan selalu bersama ya teman-teman. Jadi nanti suatu saat kita akan entah si Isu sendiri, entah si Olive sendiri, entah itu dia sendiri dan nanti kedepannya kita akan mengundang narasumber yang berkompeten, yang mengetahui mungkin atau mempunyai pengalaman-pengalaman spiritual yang dalam atau mungkin mempunyai pengalaman-pengalaman spiritual yang serem. Oke, hari ini kita mau bahas apa, guys? Pesugihan. Segian aja. Pesugihan. Ya seru juga tuh pesugihan. Oh. pesugihan itu Asal usul ada. pesugihan lu tahu nggak itu kapan? Kayaknya itu mungkin udah lama banget kali ya. Udah Enggak, itu Zaman- kayaknya setelah Indonesia merdeka. Sebelum. Sebelum Indonesia Sebelum. merdeka. Jadi kalau menurut gua Enggak sempet loh kalau sebelum, kan mereka perang. Mana sempet pesugihan. boleh. Udah ngurusin perang anjay. Gimana mau pesugihan? Sebetulnya pesugihan sih bukan dari kapan, itu pesugihan udah sejak Nenek zaman moyang. bukan nenek moyang doang, mungkin Kakek moyang. apa ya? Ada kakek moyang. Sebelum Masehi juga udah ada. Ya. Mungkin. Jadi kalau pesugihan di Indonesia nih Mas, menurut lu nih, orang-orang yang pesugihan tuh biasanya gara-gara apa sih? Apakah dia kena frustasi kah? Pasrah kah? Atau memang pengen coba-coba aja? Atau pengen karena ngelihat-ngelihat dengar-dengar cerita, lu bisa jadi kaya, lu bisa jadi ini. Menurut lu tuh kalau seandainya orang-orang ngelakuin pesugihan tuh gara-gara apa? Ayo. Kalau menurut gua biasanya orang kalau udah melakukan pesugihan biasanya itu orang udah kepepet. Pet. Oke, masuk akal. Contoh, misalkan punya utang yang gede banget, dikejar-kejar utang, udah bingung mau gimana lagi, udah deh, gua ngepet aja, gua nggak peduli tentang ini itu, yang penting utang gua lunas. Biasanya begitu. Atau memang yang udah jenuh dengan kemiskinan, ngerasa nggak pernah bersyukur, maksudnya nggak pernah cukup dengan apa yang kita dapat gitu. Kita dapat sedikit ngeluh, kita dapat sedikit ngeluh, jadi ngerasa ambisi, enak kali kalau banyak uang gitu. Jadi biasanya orang-orang yang kayak begitu yang biasanya nekat gitu loh, melakukan apa aja untuk supaya bisa jadi orang kaya. Biasanya seperti itu. Ya, tapi enggak sih, kalau menurut gue bukan karena utang juga ya, mungkin karena mereka juga jenuh gitu kan. Kalau utang zaman dulu kayaknya belum terlalu banyak utang deh. Zaman dulu Zamannya masih mistis, itu belum ada pinjol loh. Yang utang ini nggak harus ke pinjol. Lu ngutang Belum ada utang. Iya, maksudnya zaman dulu biarpun belum ada pinjol karena udah ada tuan tanah. Iya. Juragan yang kaya raya yang iya juga yang sih. duitnya udah bejibun. Oh, iya, mungkin. Dia tidak Orang tahu melakukan pelaku. pesugihan.
melakukan apa kalau pesugihan gitu tuh biar lari, biar kaya kali ya, berlari Ya semakin dia memang namanya juga dagang. pesugihan. Emang pengen Ya kan, kaya. siapa tahu pesugihan bisa nggak sih untuk ini buat nginin orang gitu. Oh bukan, itu beda lagi, Itu bukan bukan pesugihan. pesugihan. Santet. Oh itu Nah, santet. kalau untuk menyakiti orang itu santet. Kalau misalkan lu pengen dicintai orang itu namanya Berarti pengasihan. kan emang tujuan utama. Pelet. Pengasihan atau pelet. Oh pelet ya, susuk Berarti kan susuk. emang pesugihan emang cuma satu kan, emang cuma pengen kaya kan. Iya. Ya udah. Iya. Terus Iya. nanya Iya. lagi Berarti gimana benar. tadi udah dijelasin. Iya. Juga. Gue pengen ditonjok Ada katanya. kerusuhan teman-teman. Enggak, cuman kadang kan bukan faktor ya pengen kaya mungkin itu goal tujuan utama ya, tapi yang mempengaruhi dia itu apa? Kadang ada loh orang yang sebenarnya kayak gua nggak apa-apa deh, gua kayak gini-gini aja gitu. Yang penting gua tetap bisa makan, bisa napas dah besok. Yang penting gua masih hidup dah. Ya ada yang kayak mereka lebih pasrah mempasrahkan dirinya ke Tuhan gitu. Lah, Itu bukan yang pasrah. bersyukur. Itu yang bersyukur. Itu yang Iya, bersyukur. ya mungkin dalam artian agama Islam itu kan kalau seandainya pasrah itu ya bersyukur itu ya memasrahkan diri tawakal. kepada Allah gitu. Dia sama. Heeh. Jadi kan kalau seandainya ada orang yang memang miskin, bisa dia tetap nggak apa, dia juga pengen kaya, tapi dia bisa apa, dia nggak pesugihan kok gitu. Tergantung imannya enggak sih? Iya. Nah, tergantung jadi kan iman faktornya bukan masing-masing. cuma karena pengen kaya gitu. Ya, iman tergoda juga. Tergoda, bisa aja kayak dengan Berarti apa, yang- tahasud sama teman mungkin. Sementara kalian tahu nggak, kalau pesugihan kayak gitu nggak gampang loh. Harusnya orang itu, harusnya begitu ya. Bukan, tergantung jenis Itu pesugihan sulit apa loh. dulu. Semua pesugihan itu nggak mudah dijalaninya. Memang, Iya. tapi pesugihan Ada itu yang mudah. ada yang ringan, ada yang berat. Maksudnya dalam ringan itu dalam artian resikonya nggak terlalu besar, tapi tetap aja itu musyrik. Maksudnya dalam artian itu udah menduakan Tuhan. Gitu. Ya kayak penglaris, pesugihan gitu kan sama aja kan. Pesugihan itu dibagi dengan beberapa jenis. Sorry ya guys, gue bukan dukun. Ya. Gue bukan dukun. Disclaimer dulu Gue deh. bukan praktisi, tetapi gue Santet. mencoba mencari tahu. Gue pernah mencari tahu. Ya untuk apa ya? Untuk ilmu hitam gue pernah mempelajari, tapi nggak banyak, dikit. Jadi pesugihan itu udah banyak. Dari yang resikonya kecil sampai resikonya besar. Kalau resikonya besar ya udah pasti kan tumbal nyawa. Kalau resikonya kecil ya diri kita sendiri gitu. Ini yang gue tahu ya, yang gue tahu. Udah pocong pesugihan bukan? Udah pocong pesugihan tapi itu dalam Penglaris. bentuk penglaris. Jadi dia ada medianya. Jadi begini, Nyai Blorong, contoh-contoh ya pesugihan Nyai Blorong itu pesugihan yang resikonya besar. Kalau misalkan ya kayak pesugihan Nyai Blorong itu, jadi kita itu berhubungan sama si Nyai Blorong, tetapi dengan berbagai ritual. Nyai Blorong itu kan dia kan kayak siluman ular. Ya. Nah kita setelah berhubungan, kalau mistik itu kan berhubungan badan gitu, berhubungan badan. Setelah selesai sisiknya itu pada rontok, nah itu sisik itulah yang emas. Jadi ibarat kata langsung kita melakukan syarat-syarat, kita langsung dapat, Oh, gitu. langsung dapat, bisa emas, bisa berlian, tapi kebanyakan yang gitu tuh emas. Dan resikonya ya sudah dia yang tahu sendiri. Kalian tahu kenapa dukun nggak kaya? Iya, nggak ada ya dukun kaya. Nggak ada dukun kaya, Masa? karena dia tahu resikonya. Dia hanya sebagai calo, dia sebagai perantara. Misalkan gue dukun nih, lu mau melakukan pesugihan, lu datang ke gua, Pak saya mau ini dong, biar saya cepat kaya. Oke, mau yang gimana nih pesugihannya? Mau yang ringan aja atau yang berat nih? Oh yang ringan-ringan aja. Kalau ringan-ringan begini. Nanti setannya si ini gitu, jinnya si ini. Nanti dia yang akan memberikan ini buat kamu gitu. Jadi syaratnya ini. Jadi lu ngasih ke gua, uang, dan syarat-syarat nanti lu yang cari. Nah nanti gua perantara ke si setannya itu. Jadi dukun itulah jadi perantara. Yang mengikat perjanjian adalah si setan Pelaku. sama si pelaku. Nah kalau dukun begitu, karena dukun tahu resikonya, jadi dia nggak mau melakukan itu.
Misalkan lu mau langsung ke setannya juga bisa. Gimana itu? Nah itu ada jalannya sendiri. Aku nanya. Ada jalannya sendiri, jadi nggak pakai dukun. Nanya. Jadi kalau dia melakukan pesugihannya dia sendiri, jadi dia namanya lelaku. Jadi dia melakukan Iya, dia melakukan melakukan. langsung ke si setannya itu. Mm-mm. Biasanya itu lu itu dapat bisikan-bisikan. Jalannya dari sini, dari bisikan. Kalau bisikan-bisikan belum tentu loh. Waktu itu gue ada tuh baca ya di sosmed lagi gempar tuh. Mama papanya dengar bisikan anaknya jadi korban tumbal pesugihan, padahal tapi nggak sugih malah ditangkap Ya polisi. bukan begitu, maksudnya niatnya dia itu mau ngapain? Niatnya dia mau pesugihan. Dia jalan ke Gunung Kawi, misalkan contoh ya. Jalan ke ritual Gunung Kawi, sendiri. ritual sendiri gitu. Enggak, jadi Gua Sorry juga mas, pernah lihat kayak berarti itu kayak tadi nyiblorong kayak gitu berarti laki-laki dong. laki-laki. Iya yang Berarti kalau perempuan nggak bisa? Kalau perempuan setahu gue bukan berhubungan badan ya. Oh ada lagi berarti. Ada lagi. kok bisa sih sama Ki Blorong? Gak ada Iya. giblorong bu. Aduh, emang ada Nah itu giblorong. ya resikonya Baru besar. denger gua. Satu resiko besar. Tadi dia bilang Sebetulnya kakek semua buyut. resikonya besar. Sekarang kiblorong. Aduh ya. Enggak, semuanya resikonya besar sebetulnya kalau misalkan ya gitu-gitu, kayak misalkan pokoknya kayak babi ngepet itu kan nyawa. Tumbalnya apa? Yang jadi permintaan setan itu bisa kan nyawa. Kalau nggak keluarga ya pokoknya orang yang paling disayangi lah. Kalau misalkan yang nggak pakai tumbal biasanya itu lu jualan sate burung gagak di tengah hutan, Di kuburan. entah di kuburan entah di mana gitu, tapi tetap ada ritualnya. Jadi lu jualan sate aja, jualan sate. Gua pernah lihat videonya si Skeror Kamaru, dia ingin membuktikan bener nggak sih pesugihan ini ada atau enggak. Jadi dia datang ke hutan benar-benar bawa daging burung gagak, kemudian sate. bikin sate di sana, kemudian dia jualan kayak biasa, sate datu, sate dikasih lilin dari ujung sana sampai depan, pokoknya kayak berdarah gitu, ibarat kata buat oh ini jalannya gitu loh. Nah dari ujung itu kemudian nyala api gede banget, tetapi nggak ngebakar hutan itu. Jadi kayak gerbang tapi api, Apinya tapi nggak goib. nggak ngebakar pohon-pohon. Jadi kelihatan api, habis itu keluar nenek-nenek bongkok begini. Dengan datengin situ si Kamaru, kemudian ngambil sate. Ih, Habis itu cuma beberapa tusuk doang. Itu Oh itu duit beneran itu. itu gua nggak ngerti dah. Tapi yang jelas di video itu Iya. duit tuh. Duit. Duitnya bukan Bukan gocapan. selembar dua lembar Bukan gitu. selembar dua lembar. Segebok. Iya, ditaruh. Segebok. Tapi dia bilang udah cukup, udah selesai. Padahal masih banyak yang ingin beli. Beli. Karena dia- sebetulnya dia ingin membuktikan aja bener nggak sih pesugihan ini. Ternyata bener. Nah itu resikonya yang mental kita. Iya, Karena energi. kita energinya itu besar banget. Kemudian lah kita ngeliat di TV aja kadang serem, apalagi ngeliat langsung sosok yang bener-bener kita lihat dengan kasat mata yang menyeramkan banget gitu loh. Dia nggak datang dengan sosok yang cantik, nggak datang dengan sosok yang ganteng atau apa, Iya, tapi bener datang apa dengan adanya. sosok bener-bener yang mengerikan gitu loh. Nggak Ya, bakal mental kuat kita. energi kita kalau kita orang biasa. Si Kamaru ini aja sampai muntah-muntah, saking Nggak energinya itu besar banget. Kalau kita kuat ya udah kita bawa pulang duit. Gila kalau gue kayak gitu sesak napas kali ya gue langsung mati. Abidal kuat. Hah? Abidal Enggak. kuat. Itu duit sampai rumah jadi daun kagak? Nah itu takutnya itu kayak gitu enggak ya? Enggak. Jadi gini, Enggak. setahu gue ya, dia akan jadi daun atau apa gitu atau hilang itu setelah dipakai. Oh setelah kita bayar sesuatu Yes, gitu misalnya. bayar Oh. sesuatu atau apa gitu. Jadi setelah bayar sesuatu itu duit akan hilang, entah itu jadi daun, entah itu jadi apa gitu. Itu kalau pesugihan yang ngambil begitu. Kasihan banget itu yang orang yang dia beli ke orang gitu misalnya. Ya iyalah. Waduh. Nanti kalau misalnya dia tinggal di situ terus orang-orangnya ini kemarin nih duitnya dia jadi daun gitu. Iya. Terus besok-besok nggak bisa beli lagi. Biasanya kalau sesama pelaku begitu kan udah paham.
Biasanya udah paham, udah tahu. Biasanya udah paham. Tinggal setor tunai aja KTM ya. Simpan ke rekening. Oh iya ya. Biar tuh nanti orang jadi daun tuh di dalam. Iya tuh. Itu gak ngerti deh maksudnya ini. Tapi setahu gue tuh dia akan menghilang atau jadi daun itu setelah dia menggunakannya. Setelah menggunakan itu bisa jadi Tapi daun. gue mikirnya agak nggak logika sih. Itu nenek-nenek bongkok itu ngambil di Bank Indonesia gimana caranya? Rupiah anjir. Namanya mistis. Lu bayangin hantu ke bank. Gue kira beneran lo Cece mau nanya inian. Udah serius anjir. Masalahnya Bang- teller Bang- mana yang masih buka? Itu lu pikirin. Kalau pagi mungkin masih bisa dia ngambil duit. Nah iya. Jam 1 malam Tapi- bang, jam 3 sore aja udah nutup, Cek. Tapi dia Nggak duit loh bentuknya. Ya nggak malam-malam dia. Dia sulap dulu Cece. Anjay. Sulap dia, sulap. Nah, itu kan. Gak logika di situ. Nah, itu kalau Dia pesugihan dapat duit yang dari mana ya? yang kita melakukan sendiri dan kemudian ya ini langsung. Kemudian ada juga namanya pesugihan yang untuk usaha, untuk bisnis. Nah, Nah, itu. kalian udah Penglaris. sering penglaris. Penglaris. Penglaris itu juga ada banyak yang sering kalian dengar kadang kan ada ludah pocong Ya. atau apa. Itu sih yang gua tahu. Lu Ludah udah apa lagi? pocong. Gimana caranya? Lu udah punti ada. Gak cuman pocong Iya, loh. Tergantung si ininya ke siapa. Jadi Si misalkan dukun itu. jadi misalkan dia penglarisnya ke minta bantuannya si pocong, ya jadi ludahnya itu yang bikin sedap itu. Ada lagi kotorannya si setan itu, kotorannya si jin itu. Jadi si jin itu kotorannya dicampurin ke bumbu. Ada yang begitu juga. Itu ngeri gak sih kayak gitu kita makan gitu ya? Ya yang penting kan kita berdoa lah, kita makan. Gitu ya. Yang penting ya kalau untuk kesehatan kita tergantung higienis atau enggak. Kalau enaknya kan ya memang dari situ. Kalau misalnya kita berdoa ya memang rasanya yang masak rasanya begitu ya itu aslinya gitu loh. Jadi banyak yang pesugihan kayak gitu. Apalagi kalau misalkan gini. Itu kan dia minta tolong. Minta tolong sama si jin itu buat Iya. penglaris. Nah, toko. Ini tiga-tiganya pakai penglaris nih. Pakai penglaris. Wah, ngadu ilmu dia di situ dia. Nah, bisa jadi ngadu ilmu, bisa jadi mereka berdamai. Karena begini, mereka juga sama seperti kita, punya pikiran, punya kehendak. Punya perasaan. Jadi gini, antara pesugihan ini sama pesugihan ini, bisa jadi mereka bentrok. Wah, lu nutupin dagangan bos gua nih. Bisa jadi begitu. Bisa juga karena seringnya komunikasi, mereka jadi temenan. Berteman ya. Gue pernah lihat satu video, jadi ada seorang ustadz lah, seorang ustadz tahu nih toko ini pesugihan, oke? Kemudian dicari tahu lah. Kenapa kok bisa sepi? Dua-duanya bisa sepi nih toko nih. Padahal pakai pesugihan. Kenapa bisa sepi? Padahal pakai pesugihan. Akhirnya si kiai ini cari tahu, kiai ya pokoknya jelas punya kekuatan super lah gitu. Spiritualnya tinggi. Jadi dia manggil satu jin di situ, kemudian dimediatorin ke si orang, kemudian ditanya jawab lah. Tanya jawab. Kamu di sana ngapain? Ya kerja. Ngapain? Ya bikin laris-laris. Terus ditanya, kok kamu kan bikin laris, kenapa dua-duanya toko ini malah jadi sepi gitu? Si jin ini ngejawab, setan ini ngejawab, lah orang sebelahnya pakai pesugihan, saya juga pakai pesugihan, maksudnya pakai bantuan juga. Kita sering ngobrol, lama-lama ya kita jadi akrab gitu. Jadi kalau misalkan si toko ini ngasih sajen, ngasih tahu di sini ada sajen gitu. Jadi tukeran dia makan di sini ada sajen, tukeran di sini juga ngajakin makan. Jadi ya udah berteman. Iya berteman, ya udah nggak makan sajen aja, nggak usah kerja, ngapain gitu. Tapi tuh bener loh Mas, kemarin tuh temen gue cerita, jadi nyokapnya buka warung. Tadinya warungnya, jadi ada warung nyokapnya dia sama warung sebelah lah. Tadinya warung nyokapnya temen gue ini laris, maksudnya rame lah, ada terus lah yang beli gitu. Toko yang kelontong?
ya nggak bisa gua ini pokoknya toko lah, ada toko nggak bisa. oke. Tuh. Takutnya nonton kan Iya. ya. Terus tadinya pokoknya lah, ada aja pokoknya yang beli. Nah emang sebelah ini kayak kurang ada, maksudnya ada beli tapi kayak gak Kurang. terlalu selaris selama yang Terlalu. ini gitu ya. Tiba-tiba dia bilang toko nyokap gue ini sepi Lip, katanya gak ada yang beli, kata dia gitu. Akhirnya nyokap gue kayak frustasi gitu kan, kok gak ada yang beli nih, maksudnya dagangan gue kayak gitu. Nyokap gue akhirnya frustasi, nanya lah dia ke orang pinter, nanya ke orang pinter, kenapa sih saya mau tahu dong kenapa sih toko saya nggak ini sekarang nggak laku kayak gitu. Terus kata Sepi gitu iya lah ya. sepi, kata dukunnya yang di sebelah kamu pakai, kata dia gitu. Akhirnya karena mungkin nyokap gue kesel, di temen gue ngomong gitu, ini temen nyokap gue kesel, dia ngomong lah yaudah saya juga mau gitu. Akhirnya dikasih ini, jadi dikasih air sama si dukunnya, nanti setiap subuh jam berapa siram ke tokomu, di depan tokomu, kata dia gitu. Disiram sama dia, malah dua-duanya sepi. Kok bisa gitu? Ya, itu bisa jadi. Temen gue cerita beneran kemarin tuh, temen gue cerita. Iya, maksudnya bisa jadi itu mereka bentrok jadi nggak sempat udah manggil-manggilin orang gitu loh. Dua-duanya sepi, akhirnya udah bangkrut sampai sekarang. Dua-duanya. Ya, Iya dua-duanya Cek, bener. Makanya tadi pas masih tau ngomong apa namanya, jadi sepi. Oh pas 1, 2 toko yang 3 ini pakai itu jadi sepi, sama kayak cerita temen gue itu. Ya ini bener-bener kisah nyata loh, temen gue sendiri kemarin cerita gitu. Ya memang begitu, jadi mereka ya punya pikiran dan punya kehendak gitu. Makanya kalau misalkan salah satu nih toko ini yang paling ini punya ketua yang sakti nih, udah ini kan. Kecuali yang sakti ini berbaik hati, mana ada setan berbaik hati. Iya, nggak ada pikiran. Setan nggak ada pikiran. Iya, nggak ada pemikiran baik hati. Setan di depan toko nongkrong dulu kita sini ya kan. Kalau dia sampai nggak bisa berteman, battle kali dia ya berdua ya. Kayak Lanco dulu kita. kayak boneka sama berantemnya berdua. Open battle dia. Sedeng. Masa ya fight dulu. Tapi kalau seandainya pesugihan nih ribet nggak sih syaratnya biasanya? Tergantung si setan ya. Tergantung setan ya? Iyalah. Kayak kan gue bilang tadi, setan itu punya kehendak, punya pikiran. Biasanya normalnya apa tuh? Ya. Yang lu mau standar- tanya yang ribet standar-standar atau aja. enggak? Lu tanya ribet atau enggak? Lu mau nggak lihat kuyang? Kuyang kan ribet banget. Dia harus lepas kepala. Lo kalau Itu bukan pesugihan, tapi nggak tahu sih pesugihan, kalau kuyang Enggak, dong. kuyang itu bisa untuk Pesugihan. penghasilan juga. Tidak, jadi Kuyang, dia oh, cari pesugihan dia buat apa? pesugihan, kuyang itu pesugihan. Jadi dia itu cari ari-ari bayi, kalau enggak orok lah yang masih janin, itu yang dia cari. Buat Dia apa? butuh makan. Dia ngasih makan setan untuk pesugihan itu. Gitu. Kalau kuyang gua ngerti, karena kuyang itu kan biasanya dari Kalimantan. Ya, Iya, itu, heeh. itu serem. Gua nggak ngerti deh Itu kalau- ada beneran loh, itu nyata. Memang waktu itu juga rame kan di sosmed itu, gue lihat warga yang zaman sekarang warga nggak ada takut begituan. Kalau dulu maghrib masuk udah takut lah ya, udah pokoknya orang hamil harus tutupan apalah gitu. Kalau sekarang malah dikejar sama warga, kuyangnya dikejar. Wih sana wo, rame-rame gitu kan. Kalau sekarang begitu nggak ada itu harga dirinya itu si setan. Hantu Indonesia emang udah nggak ada harga dirinya ya, udah nggak ada takut-takutnya Nggak orang. ada. Jadi dia orang itu benar-benar. Sebetulnya ya dia berkontribusi juga sih hantu-hantu itu dalam meramaikan dunia media sosial. Iya betul. Kadang ada yang lucu juga sih. Sampai digetok aqua galon. Kalau Anak. misalkan kayak syarat-syarat, maksudnya syarat yang real gitu ya. Oh, iya apa tuh? Ya contohnya ya yang gue tahu itu ya, sebagai media itu kebanyakan tuh ayam cemani. Lu tau ayam cemani? Ayam hitam. Ayam hitam, ayam yang semuanya serba Hitam. hitam. Kemudian contoh misalkan kayak si Nyi Blorong itu harus ada gentong, harus ada ayam cemani yang dipotong darahnya kemudian taruh di gentong, kemudian harus ada pokoknya gua nggak ngerti lah yang pasti itu biasanya media yang paling sering dipakai itu adalah ayam cemani. Oke. Biasanya begitu. Nah, itu kalau seandainya lu pengen lepas dari dia itu
Waduh. Apa lu istilahnya kalau misalkan di Indonesia tuh kalau misalkan apa namanya lu bandar narkoba, lu ketangkap polisi, lu mau lepas ya tukar pala gitu, lu cari lagi temen lu siapa gitu. Gini, kalau Kayak gitu nggak tuh kalau di Kayaknya pesugihan? lebih parah dari itu setahu gue. kalau pesugihan ya, kalau minta ke dukun itu kita masih ringan. Masih ringannya dalam artian bisa diputuskan. Ya kita cari dukun itu lagi. Misalkan nih kontrak misalkan kontrak dalam 2 tahun. 2 tahun gue mau pesugihan 2 tahun aja deh. Gitu. Tapi lu minta sama dukun kan? Heeh. Nah, si dukun ngasih oh yaudah lu jinnya ini deh gitu. Lu dikasih, kemudian nanti setelah 2 tahun apakah lu ngerasa puas? Bisa nambah tuh. Bisa nambah. Nah, itu. Jadi Duit setan dimakan jin. mending jangan coba-coba. Jadi setelah itu, misalkan setelah begitu, misalkan lu udah bertobat gitu ya. Kalau misalkan lu minta sama dukun ya udah. Jadi lu Pak, saya mau berhenti, Pak. Saya udah ini. Ya mungkin dukun itu akan memberikan syarat kalau lagi supaya bisa untuk memutuskan kontrak. Itu masih bisa diputus. Yang repot itu kalau lu ngejalanin sendiri, minta langsung sama si setan. Iya, itu susah. Oh, yang Karena kayak syarat-syaratnya semua lu yang jalan. Ibarat kata lu yang minta. Ini lu yang minta nih. Ini lu yang minta. Jadi lu jangan macam-macam sama gua lo. Gitu. Tiba-tiba lu udahan gitu nggak bisa, lu Nggak dikejar bisa. terus. Kayak rumah kajiman lu tau? Lu mesti lihat deh rumah kajiman ya. Oh iya. Jadi betul rumah sih. orang kaya yang dia menyembah setan untuk pesugihan itu nggak dilepas. Jadi satu keluarga itu mati karena gara-gara setan itu ngamuk ya. Iya. Gara-gara nggak dikasih makan. Gua pernah, nah yang ini gua pernah ngalamin. Itu nyata itu rumah kajiman. Tapi Nanti bukan lu lihat pesugihan deh. ya. Gua bukan pesugihan. Gua itu dikasih temen dulu cara. Jadi begini. Gua pernah mengamalkan sebuah ritual ya bisa dibilang ilmu hitam. Gue dikasih sama temen gue, dikasih tahu, lu bisa mimpi ketemu siapa aja, lu lakuin ini, gue lakuin tuh, puasa 2 hari 2 malam gue lakuin. Kemudian ada mantra-mantra yang mesti gue baca. Itu kan berarti kan gue menjalani sendiri kan, Iya. gue menjalani sendiri tanpa gue minta sama si dukun. Jadi ibarat kata gue minta ke si jin itu loh. Jadi gue menjalani puasa 2 hari 2 malam. Dan di puasa itu memang nggak biasanya bokap gue itu bawain makanan gitu loh. Pas gue lagi puasa tiba-tiba bawain ayam kecap, tiba-tiba bawain apa segala macam. Buset, tumben-tumben amat nih bokap gue bawa beginian gitu. Kan gue lagi kerja waktu itu loh, tumben amat bawa beginian. Seumur nggak pernah bokap gue bawa begituan. Mungkin tahu kali bokap lu mau berbuat apa. Enggak lah, mana tahu orang jauh rumahnya tiba-tiba datang bawain buah ayam kecap terus apa gitu, pokoknya makanan-makanan itulah enak banget. Akhirnya karena keteguhan hati gue ya, gue pengen mempelajari, akhirnya gue kasih ke teman gue. Setelah gue selesai puasa itu, akhirnya oke lah, gue mendapatkan ilmu itu. Gue bisa mimpi ketemu siapapun yang gue mau. Ibarat kata, misalkan gue pengen mimpi ketemu si Olik, mimpi kita sama nih. Mimpi kita sama. Nah itulah yang waktu itu pernah gue pelajari. Setelah sekian lama, gue pengen lepas. Gue pengen lepas kan. Gue konseling sama pendeta gue. Kamu harus gini karena dia tahu. Gue maksudnya ada sesuatu nih yang nggak beres. Akhirnya gue ngelakuin juga. Gue puasa lagi 2 hari 2 malam. Gue disuruh sama pendeta waktu itu, habis baptis gue waktu itu. Habis baptis gue disuruh begini. Ya karena kan mau pelepasan kan, karena gue mau pelepasan, yaudah akhirnya gue pelepasan, gue puasa 2 hari 2 malam. Setan itu nggak terima. Setiap gue doa, waduh, itu gangguannya luar biasa. contohnya. Gue berasa banget, badan gue tuh panas dingin. Gue ngerasa banget nih, gue lagi diserang. Itu baru 2 hari atau 3 hari gitu. Tapi gue tetap doa, maksudnya gue tetap menguatkan hati gue, pikiran gue mau lepas gitu. Abis itu setelah itu gue punya anak Ica. Anakku diganggu.
Jadi pertama sebelum kita punya anak, jadi makanya kita udah nikah 4 tahun nggak punya anak. Nggak punya anak. Mungkin karena ketutup halal goib itu ya. Nah, Goib. ya mungkin itu juga. Goib apa mistis sih? Pertanyaan gue, lu mau mimpin siapa lu? Sebelah lu ada Ya Cece. rahasia lah. Enggak, sebelum nikah sama dia gua. Sebelum nikah. Oh, gua sebelum nikah sama dia. Iya, punyanya sebelum nikah sama gue. Jadi pas udah nikah sama gue dia mau lepas. Nah, gitu. Tapi nggak terima si setan ini. Gitu. Itu nggak terima. Jadi makanya kalau misalnya kita melakukan sendiri, itu nggak akan terima. Itu Ibarat kita nggak ada kata- yang tahu. Kita nggak ada yang tahu, cuma dia doang yang tahu ya. Ibarat kata gini. Pendeta gue yang tahu. Ibarat Pendeta kata- gue bilang sama dia. Lu enak aja lu manggil gua datang terus. Lu mau tinggalin gitu aja. Gitu. Ibaratnya kamu gitu. Iya. Kalau misalkan masih pakai perantara kan, bos ini mau lepas. Oh, mau lepas. Ada syaratnya. Mungkin pasti gitu Kurang ya. lebih begitu, kurang lebih begitu. Nah, ini pengalaman mistis gua, maksudnya yang pernah gua jalanin sendiri gitu. Sebetulnya kayak banyak dulu kalau gua mau pelajari kayak ilmu pelet ini, cuman aduh kayaknya gua nggak kuat. Nggak sanggup karena itu ya memerlukan Makanan. tekad. Bukan. Ngasih makan setan. Ya, tekad kita yang kuat karena kan syaratnya nggak main-main. Nggak main-main. Puasa 7 hari 7 malam. Gua pati gini 7 hari 7 malam misalkan contohnya begitu. Ya, gua nggak makan sehari aja. Lapar Takut nggak meninggoy. Udah nyampe tuh Jin, tiba-tiba lu minta lepas. Iya, enak aja lo. Jinnya ngomong, gua kira hubungan kita istimewa katanya. Sekarang lu tega lu. Ternyata. Tapi puji Tuhan lah ya, gua bisa lepas. Lip, lu pernah nggak kayak pas lu makan gitu, lu udah pernah makan di situ tuh, menurut lu enak, terus udah ngedenger rumor, di situ udah pakai pesugihan tau, pernah nggak lu kayak gitu? Pernah. Terus apa reaksi lu? Jadi temen gue tuh dulu, Lu, bukan temen lu? iya, gue tahu, I know. Maksudnya gue kasih tahu nih, gue juga dan akhirnya gue juga makan di situ. Oke. Denger langsung kebiasaan. Jadi temen gue Lucu. ada di satu wilayah ya, gak usah gue sebutin. Iya, Kalau iya. gue kasih tahu pasti orang-orang tuh pasti bakal mikir, wah di sini nih mas, soalnya ini terkenal banget. Jakarta apa di mana dah daerahnya? Di sinilah. Enggak di sini. Oh. Ya kotanya aja lu sebutin Ya, kan, kotanya aja. nggak akan tahu Bekasi juga. kali ya? Oh, Jawa Barat. Bekasi. Bekasi, Oh, aduh. Oh, gua tahu itu. Aduh, Ya. Bekasi. Enggak, gua enggak tahu. Yang bebek. Jadi Oke. di bebek temen gue cerita kayak gini. Jadi waktu dia gak tau dia beli apa dia juga dari cerita, gue juga lupa ceritanya gimana. Udah lama banget sih, ini 2016 gue taunya nih. Jadi bebek ini tuh di bawah jualannya di bawah pohon gitu. Nah jadi ada momen ketika orang-orang lagi pada makan. Ada bapak-bapak bawa anak satu. Duduk lah mereka. Anaknya kan nggak makan, maksudnya anaknya cuma kayak nemenin bapaknya aja. Tapi di situ banyak orang yang lagi makan gitu. Terus anaknya ini ngomong kayak gini. Tiba-tiba, "Papa, kok dia ngejilatin makanan papa sih?" Gitu. Wah, bapaknya langsung nengok ke anaknya kan. Nengok ke anaknya. Diam kata bapaknya. Yang pada makan pada nengok begini. Pada kaget Iya, gitu pada ya. nengok. Siapa yang ngejilatin gitu. Dia ngomong gini, "Papa kok dia naik ke meja sih ngejilatin makanan papa gitu." Untuk bocah. Itu Iya, anak kecil anak ya? kecil itu yang ngomong. Udah diem gitu. Akhirnya ya udah bapaknya tetep kayak nggak tahu apa udah lanjut. Akhirnya pulang lah. Tapi orang yang pada makan situ kan udah denger gitu loh. Jadi mulai dari situ pokoknya tuh tersebar lah kalau makanan gitu tuh ada ininya, ada apa? Ada Yang larisnya gitu larisnya. ya. Akhirnya gue coba lah, gue penasaran, temen gue cerita tentang itu bebek mulu ya. Gimana sih rasanya gitu. Gue dateng, tapi dia datang, kalau gue datang tuh dia udah pindah. Dia udah nggak, mungkin karena saking nggak tahu mengiri orang apa gimana juga, emang apa bener dia pakai pesugihan. Tutup tuh warung. Akhirnya enggak. Pindah Akhirnya maksudnya. dia pindah. Orang-orang soalnya bilangnya tuh kayaknya setannya di atas pohon itu gitu. Akhirnya dia pindah lah ke ruko, rukonya agak gede rukonya, jadi kayak ruko 2 gitu langsung dipakai. Ruko gitu, gue makan enak-enak aja. Ya karena lu makan di tempat. Enak-enak aja. Oh sama. Aman.
Berarti nggak ngaruh ya, nggak Gimana ngefek ya? gua lagi berdoa kali. Ekot kali Nah, ya. saya kamu kadang suka ini sih. Suka Ya bisa lihat. bisa aja kan, namanya mereka juga bisa dibilang belum berdosa lah gitu. Iya. Dosa gak tuh? Iya. Masih bisa lihat hal-hal. Tapi masalahnya nih bocah dibawa pulang enak. Gue curiga dia emang lapar nih anak. Iya mungkin. Lapar Masalahnya, nih. Kalau nggak suka. soalnya menurut bebek. gue ya kayak makanan bebek, ayam, lele, itu lu mau makan di mana aja rasanya kayak sama gak sih? Rasa Iya. lele ya lele gitu. Kecuali lu makan bakso, mie ayam, setiap itu pasti beda-beda gitu. Iya. Tapi Jadi menurut tergantung. gue kayak sambelnya kayak pas gue bawa pulang sama aja sih kayaknya. Maksudnya ya udah kayak biasa aja kayak gitu. Tapi kan kalau memang ada yang memang orang Itu itu dia. jualan, dia punya bumbu rahasia racikan yang memang murni gitu. Rata-rata semua orang usaha itu kalau nggak pakai begituan, gue nggak ngerti deh. Kenapa usaha kalau nggak pakai gituan tuh kayak nggak Kayak kurang. apa ya, kurang gitu loh. Tergantung orangnya sih. Kadang ada orang yang kayak wirid gitu, itu bisa juga ya kan. Terus sholat istiqoroh, sholat tahajud, itu bisa buat penglaris dia tapi yang versi Halal. halal. Ya, betul. Tapi kalau gimana kalau dia mau masakannya enak? Iya. Iya sih. Nah, Kurang itu. percaya diri juga berarti dia dengan masakannya, makanya dia mengandalkan pesugihan. Iya. gitu. Biasanya kalau orang-orang yang pakai pesugihan itu orang-orang yang nggak punya jiwa marketing yang oke. Ya. Oh, Ya Tapi masih biasa- primitif lah. Iya primitif. Biasanya kalau orang jiwa marketingnya oke itu nggak pakai ilmu itu, tapi orang marketing itu pakainya strategi biasanya. Kadang nggak pakai pesugihan tapi dia pakai susuk karena dia orang marketing. Bukan gitu maksudnya. Iya Say. juga bisa jadi. Ya, Bukan itu, bisa Cece. jadi juga sih. Oke, gua nangkep nih maksudnya Nangkep tuh kan, nangkep dia Orangnya. dia pakai marketing, tapi marketingnya tuh orang si ceweknya ini dipakai susuk biar orang Oh. percaya dengan dirinya dia Gitu. gitu. Itu. Tapi makanannya emang enggak normal aja gitu. Iya. Jadi dia nggak menjual rasa, menjual tampang. Iya. Nah, betul. gitu. Itu bukan Iya, lebih kayak- SPG. Iya, SPG. Uku nggak sih? Yang penting body oke, cantik Iya. ya kan. Pasang aja gitu kan, dideketin deh. Jadi, Ya wajah lah yang dijual gitu loh. Makanannya bodo amat. Kadang orang memang datang kan, terserah dah makanan lu mau kayak apa juga gitu. Yang penting gue bisa ketemu sama penjualnya. Iya. Gue bisa ngeliat si ini gitu. Kayak nyokap gue sebetulnya kemarin habis ini juga sih. Nyokap gue kan buat toko bangunan, buat toko bangunan, buat dia lagi potong-potong banget bener. Memang nggak biasanya gitu, bener sepi. Terus adik gue itu ngeliat depan toko tuh tiba-tiba ada tanah tapi beda, tanahnya nggak kayak umumnya yang di depan situ. Biasanya kan tanah kerikil coklat-coklat, itu ada tanah kayak taburan, cuman warnanya itu agak hitam. Nah, gue jadi mikir waktu dia cerita, aku jadi mikir, tanah kuburan kali ya. Bisa tanah kuburan itu kan mediasi paling ampuh untuk menutup usaha orang. Iya. Oh biar nggak kelihatan Betul. nutup. Nah, Pernah gue dengar tuh kadang kalau misalkan orang lagi nih, kok nggak jualan kemarin? Nah, padahal jualan. Terus orangnya bingung kan, nggak jualan gimana? Nah iya dari kemarin nutup mulu. Ada pernah gue denger cerita kayak gitu tuh. iya kemarin nyokap gue sempet terus sempet gitu lah, nyokap gue tuh sempet dagangannya tuh sepi, tokonya tuh sepi. Akhirnya begitu cari tahu ternyata memang ada ya namanya persaingan ya. Iya. Usaha begitu tuh persaingan gitu. Tapi persaingannya tuh nggak secara sehat gitu. Tuh. Persaingannya yang udah bener-bener matiin gitu. Akhirnya ya menurut gua dibersih-bersihin lah ya, pada kata orang-orang situ, dibersih-bersihin. Dan gua belum tahu kabarnya lagi sih karena kan jauh gua. Nah sempet ya memang kayak tanah kuburan itu buat menutup usaha orang gitu. Itu tanah kuburan itu maksudnya orang datang ngasih begituan atau apa? Orang datang naburin Naburin tanah secara kuburan. diam-diam. Tapi tanah kuburan itu memang yang pertama memang udah diritualkan, karena tanah kuburan itu adalah cuma untuk mediasi aja, Jadi sebelumnya memang udah diritualkan untuk menutup jalannya usaha itu. Ya. Kayak gue di toko gue juga buka toko ya guys, sih. Gue buka toko. Malah ketawa dong gue cerita. Komedi jatuhnya. Gue buka toko.
waktu itu ya emang udah lama. Gue itu nggak pernah ngerasain kayak oh gue ini ditutup usahanya, nggak pernah, nggak ada. Bagi gue nggak percaya kayak gitu-gituan. Tapi gue punya karyawan, dia nelpon gitu, Bu, lu kesini dulu deh. Kenapa? Iya nanti gue ke situ gitu. Terus dia itu datang beberes, nyapu ngepel, ngelap gitu kan. Di tengah-tengah sebelum maghrib, dari siang dia udah nggak enak, hawanya tuh ada bau ketek. Lu tau nggak bau ketek bukan bau ketek itu yang kayak pahit gitu loh, baunya itu yang bikin pusing sengak gitu loh, tau kan. Sementara kalau kayak gitu ya, orang bau ketek lewat depan toko, kalau kita ada di depan dia baru bau ketek. Ini kita di dalam toko, dari dalam keluar itu bau ketek. Kata dia gitu, anjir di toko bau banget ketek. Bau ketek siapa? Lu sama siapa? Gue bilang, gue sendiri, kata dia gitu. Ya udah deh gue kesana. Pas sudah gue kesana, setiap mau masuk toko kan gue lepas sendal ya. Gue itu dari rumah, gue nggak dari mana-mana. Artinya dari rumah gue naik motor, turun depan toko, gue naik motor, turun motor, bersih dong sendal gue. Gue udah masuk, gue duduk. Tiba-tiba dia ngeliat ke gue, ada tanah merah kayak nempel-nempel di kaki gue. Lu. Terus, lu apaan sih? Udah gue sapu pel, lu bawa tanah merah kayak tanah kuburan, lu bisa di kuburan. Dia bilang gitu. Lumpur. Iya kayak lumpur. Sementara lumpur dari mana? Hujan enggak. Gue jadi tanah merah itu nempel di kaki gue. Entah memang sudah ada di situ dan gue duduk situ, gue nggak lihat, atau emang nempel dari gue gitu. Terus, lu nyium nggak bau keteknya? Oh iya ya bau ketek, gue gitu kan. Terus gue nutup gini. Sementara parfum gue kan baunya greng gitu ya. Terus gue cium-cium, bau parfum juga, tapi kok bau ketek ya? Gitu kan. Terus udah nih, terus gue gini, coba deh lu sapu, lu serok, taruh di kertas, bawa ke dalam, gue mau lihat. Terus anjir lu mau ngapain? Gue mau doa versi gue ya gitu. Terus udah ditaruh tuh, terus gue duduk tuh bersila, gue doa, pokoknya gue doa sampai gue lupa kalau diri gue itu lagi doa dan gue nggak bisa ngucapin doa. Jadi kayak kalau versi di lo itu kayak misalnya wirid ya, kayak wirid atau apa itu sampai lo lupa, sampai lo pokoknya lu beda di lu kayak udah nggak di situ gitu. Nah itu sampai kayak gue tuh lepas dari raga gue loh, gue tuh kayak nggak di situ gitu. Ya raga semua nggak kenal sih gue begituan. Lanjut. Terus gue kayak gitu tuh langsung tuh yang tadinya karyawan gue di depan itu pusing muntah-muntah karena bau itu, tiba-tiba baunya hilang. Terus dia nggak pusing, nggak muntah, padahal tadi dia bilang gue mau izin deh, kayaknya gue nggak kuat. Dia tuh sampai muntah-muntah karena bau itu gitu. Terus akhirnya udah gue doa, itu pasir yang di kertas itu nggak ada. Oh ya, pasir yang di kertas itu nggak ada. Gue bingung kan, memang nggak banyak, tau lah taburan pasir kayak ditabur gitu loh. Itu nggak ada. Sementara gue belum beranjak dari situ. Begitu gue masuk mau ngambil pasir itu, nggak ada, tinggal kertasnya doang. Sama rambut gue kayak rontok gitu loh. Malah ganti rambut. Terus gue kaget. Di situ itu antara gue bangga karena gue ada keberanian untuk melawan, tapi ada takut juga. Gila kemana ya? Itu kan ada takut juga. Lo tau kan gue penakut gitu. Tapi di situ gue ngerasa makin lama makin sepi. Tapi kalau gue diuji sama ketidakbersyukuran gue selalu bersyukur walaupun sepi, ada gitu, yang beli tuh ada gitu, duitnya pun ada gitu. Jadi kalau mau Bidon suaranya kecil gak? ada yang teriak, ada yang teriak kaget. Gue takut loh orangnya. Sorry. Gue denger suara anak kecil soalnya barusan. Monit. Teriak ya. Lanjut. Sorry. Kayak gitu. Jadi gue ada bangganya gue bisa melawan gitu. Punya pengalaman pengen pesugihan nggak? Kalau dituduh pengen enggak dong, jelas enggak ya. Gua jauh dari hal-hal kayak gitu. Cuman kalau pernah gua denger lah waktu zaman gua kuliah dulu. Ya ini
tukang bakso, tukang mie ayam. Jadi dulu itu tempatnya kecil, panas, sumpek, tapi rame terus. Gua pun heran, itu baru buka. Kios mie ayam gitu ya. Ya adalah dekat kampus gue dulu makan sama teman-teman gue kan di situ, cobain, emang enak kata gue. Dan gue makan di situ dulu mulu, makan enak. Terus cuman pas teman gue pernah sekali nggak ngajak gue, dia bawa pulang. Bocah itu udah ke kabel dia. Serius? Udah ke kabel. Ambil kain deh kalau enggak. Kabel ngeri cok, anjir cok. Nih gue punya cerita juga nih dari temen gue. Jadi ada 2 orang habis pulang kerja, jadi kayak lembur gitu, lapar, makan dulu yuk, kata dia gitu, makan dulu yuk. Kebetulan pas di perjalanan itu ketemu nasi uduk malam gitu, Iya. nasi uduk apa pecel lele gitu pokoknya. Nasi uduk biasanya kan pagi tuh. Ada Ada malam. malam. Beda harganya malah. Gua Terus juga. makan di ketemu lah, udah makan sini aja gitu. Makanlah duduk berdua kayak gini nih. Yang satu makan. Padahal pas di perjalanan berdua lapar. Tapi yang mesen makan cuma 1 orang, temennya ini. Yang satu lagi nggak mesen makan, cuma air putih doang. Akhirnya temennya karena lapar ya udah makan aja santai. Dia mah duduk aja, dia ngambil main HP kayak gitu kan. Pas pulang di motor temennya cerita, enggak, temennya nyotok dulu, kok lo gak pesen makan sih tadi, katanya lo lapar, kata dia gitu. Lo tau gak kenapa gua gak pesen makan, kata dia. Kenapa emang? Lo tau gak tadi makanan lo diliurin sama kuntilanak, terus di sekeliling lo sambil makan ada anak kecil ngeliatin lo makan gini-gini, gitu-gitu. Kata dia gitu, ngambil ngeliatin lo makan kayak gini. Lo dia marah tuh. Lo kenapa lo gak bilang sama gue, kata dia gitu. Kenapa lo bilang sekarang, gue udah, mana makanan gue habis, kata dia gitu kan ya. Lo, kata dia gitu, mana boleh gue ngomong kayak gitu kalau lagi di tempat, kata dia gitu. Gak boleh, jadi gue harus ngomong setelah kita keluar dari situ. Ya ngomong kayak gitu. Emang kenapa kalau ngomong di tempat gitu? Ya nggak boleh dong, kan ada Iya itu juga, gue juga gak tau sampai sekarang mas, kenapa gak boleh ngomong di tempat Iya, itu. soalnya pernah gue juga dengar baca cerita itu ada anak KKN yang ke suatu tempat lah. Itu dia sama kayak lu yang bilang, dia nggak makan karena dia tahu, tapi temennya ikut tetap makan. Terus pas ditanya temennya kenapa lu nggak pesen, dia diem aja. Nah terus pas itu tatap-tatapan sama penjualnya cuma bilang, udah tahu kan, diem aja ya, kayak gitu. Udah tahu kan, pas ngomong udah tahu kan dia sambil senyum, udah tahu kan. Nah itu, iya gue juga nggak tahu kenapa ya kita kayak nggak boleh kayak langsung ngomong. Padahal kan Kenapa? Gak tau juga saya. mungkin kalau orang awam, lu jangan makan itu ada kayak gini. Nah, mungkin kalau orang awam kayak gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang udah tahu, paham, boleh ngomong. mereka tuh nggak berani ngomong. Kalau untuk gue pribadi mungkin gue awam, kalau gue ngeliat bakal gue kasih tahu gitu. Iya, karena dan gue lu nggak tahu sama ngomong. sekali dan gue ngomong gitu. Gue juga nggak bakal rela Karena lu nggak tahu. ngeliat teman gue kayak makan kayak begitu gitu. Tapi kan orang-orang yang tahu tuh mereka nggak pernah ngomong, dan ceritanya pun memang setelah keluar dari tempat makan itu. Karena mereka tahu aturannya. Mungkin ada aturannya kayak gitu. Nah itu gue nggak tahu aturannya Takutnya seperti dia apa. yang diserang gitu kan. Tapi temen lu nggak mati kan? Enggak, saya tahu aja. Karena nggak ngomong. Coba kalau ngomong mungkin kenapa-napa kita nggak tahu. Ya namanya Komen guys, yang tahu Iya, tulis di kenapa kolom ya? komentar aja. Tulis di bawah sini. Gue pengen tahu soalnya. Ya, gue juga nggak tahu loh. Lu juga nggak tahu? gue juga nggak tahu, tapi gue ya dengar cerita itu, iya dengar, dan udah beberapa kali gue dengar tentang hal kayak gitu, tapi gue juga belum dapat alasannya kenapa mereka nggak mau ngomong di lokasi di tempat gitu. Oke lah guys, berarti yang tahu kasih tahu, yang nggak tahu cari tahu terus kasih tahu. Capek banget. Jadi maksa banget ya lu jadi orang buat cari tahu, kasih tahu. Lah kita nggak tahu. Bener-bener. Nggak ada yang tahu jadi kita kasih tahu. Orang Klasik. netizen disuruh nyari tahu untuk ngasih tahu kita. Bener-bener juga. Oke guys, mungkin cukup sekian ya ini video pertama kita. Untuk kedepannya kita akan coba rutin untuk 1 minggu sekali kita bakal upload. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan saran boleh ke kolom komentar. Nanti saran teman-teman akan menjadi bahan untuk
evaluasi kita apakah ini layak atau cocok untuk kita ulik atau kita bahas seperti itu. Dan untuk teman-teman sehat selalu. Jangan lupa bantu kita untuk berkembang dalam channel ini. Dan kita akan rutin untuk teman-teman semua supaya teman-teman juga mendapatkan cerita-cerita yang viral, yang mistis dari kita berempat Dari Ghost Paris. Parah is. Oke, cukup sekian untuk saat ini. Gua undur diri, gua Izu. Gua Tito. Gua Desi. Golip. Jangan lupa terus pantengin kita dari Ghost Paris. Parah. Parah is.